Dua kali, tiga kali nih berarti ya saya recording, soalnya yang sebelum-sebelumnya itu ada sedikit kendala di mana saya bodoh cuy. Ini saya taruh bawah lagi. Dua kali saya salah dan saya ulangi lagi. Please, ini yang terakhir kali saya record. Saya ganti ke sini. Baru, oh jangan ini. Nanti kalian nggak kelihatan. Nah, ini ya, ada wajah saya di bawah sini sama layarnya di sini. Oke. Sebentar. Oke. Saya mau bahas. Tahu ya kalian ya, saya record dari jam setengah 12 sampai sekarang ini baru awal record lagi cuy. Oke, yang pertama kali kalau misalnya suara saya kurang banter, saya mohon maaf karena saya lagi sariawan dan lagi pilek dan lagi batuk. Ya, pilek sama batuknya lah udah kemarin-kemarin ya. Jadi sekarang tinggal pemulihan aja, alhamdulillah. Oke, kita nggak usah baca beginian, langsung aja ke bawah. Yang pertama saya mau menekankan bahwa tolong ikutin. Oh iya, ntar biar nggak di roasting cuy. Terima kasih buat siapa ini yang bikin ya, Mas Wahyu sama Mas Gili yang sudah membuat modul yang bagus ini. Nanti bakalan kita bahas cuy. Kita bakalan bahas ini apa aja yang salah. Kita roasting. Nggak ya, nggak. Tolong buat para praktikan ya, dengan sangat amat tolong pakai Ubuntu. Tolong pakai Ubuntu, nggak usah ikut-ikut pakai Manjaro. Please, soalnya ada yang kurang cuy di Manjaro kalau misalnya kalian pakai beginian. Oke? Selain ini materinya, saya nggak nyalain modul, sekali lagi saya mau nyalahin kurikulum. Selain dari materinya yang memang dia kurang realistis untuk dipakai di desktop, dia lebih realistis dipakai di server, yang dimana server itu dia udah nggak pakai beginian lagi ya. Mungkin materinya kita bisa ajukan ulang ya, jadi yang lebih bagus gitu. Nantilah kita bahas lagi ya. Kalau misalnya dari perspektif saya, yang pertama di sini ada kegiatan satu. Jadi di sini banyak ya di internet, terutama di Gigs for Gigs itu ada persis kita minta PID sama PPID. Tapi dalam C++ ya kalau nggak salah. Jadi di sini saya bikin yang versi C-nya. Ini udah cukup besar kan ya? Ini ku besarin nih biar kelihatan codingannya. Jadi yang pertama di sini saya include stdio buat input output, lalu uni std untuk header file buat get PID sama get PPID-nya. Gitu. Jadi setelah kita baca ini referensi dari modul yang sangat bagus ya, ini dikasih referensi manual aslinya yang bagus punyanya FreeBSD. Ini dia referensinya dia bagus. Yang pertama di sini kita dikasih get PID sama get PPID-nya buat apa. Jadi get PPID get PID mana get PID ini? Get PID itu dia returns process ID, jadi proses ID-nya. Tapi kalau PPID ini dia parent process ID, jadi parent-nya, PID-nya parent-nya gitu. Itu bakalan make sense setelah kegiatan 2 bagian 3. Oke. Sebelum kita pakai get PID sama get PPID-nya, kita mau pakai fork dulu. Fork ini untuk apa? Dia kalau misalnya di sini penjelasannya untuk membuat proses baru. Jadi kita mau bikin proses baru di situ, habis itu kita ambil PPID sama PID-nya. Kenapa saya PPID di atas, kenapa nggak di bawah? Karena PPID kalau misalnya di bawah dia bakalan return 1. Kenapa dia return 1? Karena saya lihat di Stack Overflow, dia bilang, sorry. Dia bilang, komunitas bilang bahwa fork ini dia selesai duluan prosesnya, maka nggak sempat ambil PPID-nya, akhirnya PPID-nya dibalikin 1, yang dia tuh nggak ada PPID-nya. Begitu. Jadi saya taruh di atas, bukan di bawah. Kalau di sini count PID-nya, baru PPID-nya ya. Terus saya kebalik cuy.
Kalau mau save silakan di screenshot, please kalau bisa dipahami baik-baik ininya, habis itu kalian bikin sendiri. Oke, kita Ctrl X, habis itu kalian GCC seperti biasa ya. Kita clear dulu, clear. Habis itu kita GCC, get PID, habis itu kita get kita a.out. Nah, itu ya keluar begituan. Ini nomor ini dia unik cuy. Jadi nggak setiap komputer sama, nggak setiap detik sama gitu. Soalnya tergantung pas dia prosesnya lagi jalan, PID-nya tuh dia bisa berubah-berubah tergantung kapan prosesnya dijalankan. Begitu. Jadi yang setelahnya itu langsung kegiatan 2 ya, kegiatan 1 dia nggak guna, kegiatan 2 itu yang lebih berguna. Yang pertama di sini kita mau kasih tampil proses status yang lagi berjalan doang. PS min R, kita pakai PS min R. Nah kayak gitu ya, yang lagi berjalan tuh kebetulan cuma ini doang. Begitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian kenapa itu kok cuma satu yang lagi berjalan, saya juga kurang tahu. Seharusnya nggak kayak gini cuy. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat semua ya, yang nggak terkecuali yang lagi nggak jalan, unsupported SSP, itu pakai PS min A gitu, atau bisa pakai ER gitu ya, nggak bisa ya. Dia pakai PS min A besar ya, itu untuk menampilkan semua yang lagi jalan, atau PS min E kecil bisa juga. Tapi kalau misalnya PS min R itu dia yang lagi berjalan, kebetulan cuma ini doang. Aneh ya, aneh. Cuma ya itu pakai begitu aja lah ya. Lalu tampilkan secara spesifik PID dan PPID. Oke, dari proses Avahi. Ini juga kurang akurat. PS min FU Avahi. Min FU Avahi ini adalah ini adalah untuk performat ya, berformat. Jadi kalau misalnya kita ambil PS doang, PS tuh kayak gitu doang ya, cuma PID, TTY, time sama CM comment ya. Nah, habis itu kalau misalnya kita kasih min F, itu kita bisa tahu PPID-nya, C sama S-time sama UID-nya. Jadi lebih terformat, full formatted ya kalau misalnya di manualnya bilang. Kalau misalnya kita lihat di main PS, habis itu kita masuk ke section F ya, mana F. Nah ini. Do full format listing. Jadi full format. Habis itu kalau U itu dia user list ya, dia UID. Bukan proses ID, bukan PID, bukan proses name-nya juga. Kalau misalnya kita quit, habis itu kita pakai PS, habis itu min U, habis itu Avahi. Nah, jadi itu dia yang dicari adalah kalau di sini itu usernya ya. Jadi kalau misalnya kita pakai FU, nah itu ada UID. Nah, yang kita tampilkan adalah user ID, usernya dari si prosesnya namanya adalah Avahi daemon. Sedangkan U itu artinya user, bukan proses. Oke? Jadi ini salah. Kalau misalnya kalian mau yang benar, pada proses Avahi, caranya adalah dengan min F. Ini Avahi-nya hilangin. Grab Avahi. Atau kalau misalnya nggak ada tuh, kalau nggak ada yang A. Untuk nampilkan semuanya tuh. Kalau semuanya berarti kan dia kecakup nih, ada Avahi juga. Nah, itu yang dia tampilkan adalah Avahi-nya, bukan UID-nya. Begitu. Jadi, tapi kalau misalnya kalian mau ngikut modulnya sih ya pakai ini aja. Cuma saya mau point out bahwa ini bukan untuk menampilkan prosesnya, tapi adalah user dari proses ini. Jadi misalnya kalau misalnya kita bikin FU habis itu KBLK gitu, nah keluar semua, nggak ada nama proses itu KBLK, itu nggak ada. Apa program KBLK di Linux itu nggak ada. Yang ada itu adalah nama usernya. User KBLK itu user saya, username saya, begitu. Saya nggak mau nembak modul ini ya, cuma sorry ya, memang kayak gitu. Ternyata di kill sendiri sama poin ketiga dari bagian 1, yaitu dengan menampilkan seluruh proses yang sedang berjalan dan carilah proses sistem D dengan grab dia. Nah, ini yang benar. PS min F, pipeline grab,
pipeline grab lagi. Oke. Jadi bakalan kita bahas sebenarnya pipeline-nya itu buat apa sih? Aduh, batuk ya. Kita coba ps-f, ef ya, ef. EF ini sama dengan AF gini juga kalau nggak salah ya. Jadi gitu, EF sama dengan A besar F gitu. EF grab sistem D plus grab min V grab, atau PS min EF dulu aja. PS min EF dia bakal mengeluarkan output begini ya, banyak. Dia bakalan mengeluarkan output banyak seperti ini cuy. Tapi kalau misalnya kalian mau narrow it down dengan cara grab sistem D, caranya adalah pipeline kayak gini. Cari di keyboard kalian ada. Kalau misalnya kalian bilang nggak ada itu di situ, apa namanya, kayak beginian nih, cari aja di internet, kopas ya. Cuma pasti ada di keyboard kalian sih. Dia tuh OR ya. Kalau di logika pemrograman. Jadi PS-F to pipeline grab sistem D plus. Oke, kita enter. Nah, di situ kita mau memfilter grab sistem D plus ini sebenarnya apa sih? Memfilter bahwa saya mau cari yang ada string sistem D plusnya doang gitu. Begitu. Jadi yang keluar ya yang ada sistem D plusnya doang. Ini ada sistem D plusnya, ini ada sistem D plusnya. Loh, ini kan grab sistem D plus. Kan di sini ya. Kenapa dia juga ikut muncul? Kenapa? Karena grab sistem D plus ini yang barusan kita jalankan itu kan dia proses juga. Kenapa dia nggak ada alasan dia nggak masuk ke dalam PS ini tadi? Gimana cara ngilanginnya? Gimana cara biar kita mau cuma nampilin ini doang? Caranya adalah dengan pakai pakai min V ini. Min V itu apa? Dia inverse search ya. Kalau misalnya kita lihat di manual page-nya. Jadi ini nah kayak gini nih. Jadi dia nggak mau nyari, gimana ya kata-katanya, dia nggak mau nyari, dia mau mengecualikan ya, dia mau mengecualikan kata grab ini yang tadi ada grab di sini. Dia nggak mau ada satu line yang ada tulisan grabnya gitu, dia dihilangin gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat nih grab, cari min V ini nih, invert match, invert the sense of matching to select non-matching lines gitu ya. Cari yang nggak ada gitu. Kebalikannya cari gitu. Oke, kalau sudah selesai, berarti kita sudah tamat yang bagian 1. Bagian 2 kita tamatin sampai bagian 4 juga. Jadi yang pertama kita cuma PS3 doang sama PS3 min u syslog. PS3 itu dia sama kayak PS, cuma dia ada hierarki tree-nya. Jadi ini yang dimaksud ada parent sama children. Kalian cari artinya sendiri itu seperti apa, cuma kayak gini. Child process nggak jelas tuh ya. Udah. Lalu yang selanjutnya di sini ada PS3 min u syslog. Nah, kebetulan di sini karena saya di Manjaro nggak ada user namanya syslog. Nggak ada user yang sekarang lagi berjalan namanya syslog, dia nggak pakai logging di sini. No such username syslog. Ini soalnya kalau kita Afahi gitu bisa mungkin. Afahi itu ada ya. Atau username saya itu ada dia. Banyak, saya buka banyak ya. Gitu. Kalau sudah, nah itu makanya saya perlu kalian pakai Ubuntu cuy. Ya oke. Laptop saya nggak kuat pakai Ubuntu. Kenapa? Saya pakai HDD. Kemarin dia nge-lag ya. Oke. Yang ketiga di sini ada scheduling. Buatlah penjadwalan proses pada jam 04.00, 05.06, 07, 30 menit dari sekarang, 1 jam dari sekarang, sama tanggal 30 Maret 2022. Ini jelas-jelas dibuat sebelum 30 Maret cuy. Februari. Oke, benar. Jelas karena dia di sini 30 Maret, kita nggak bisa add 30 Maret karena sekarang sudah Juni. Sekarang tanggal 2 ya.
Oh, udah tanggal 3 harusnya. Oh, enggak sih, tanggal 2, tanggal 2. Bener. Kemarin kan hari lahir Pancasila ya. Jadi yang pertama, di sini kita disuruh scheduling. Kita pakai add. Add ini nggak tinggal pakai add gitu aja doang. Kalian harus install dulu. Caranya install. Aduh, bentar ya. Saya minum dulu kayaknya. Agak kering tenggorokan. Bentar, saya pause dulu. Oke. Fix, saya harus beli dispenser. Biar nggak ke bawah-bawah terus cuy. Oke. Saya nggak pakai kacamata kan tadi. Oke, kita lanjut. Sorry buat interupsinya. Cuma mana kita tadi? Oke, add ini nggak asal langsung pakai karena nggak semua Linux itu dia nggak ada add-nya. Jadi kalian tes aja lah add gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada, kalau kita asumsinya di Ubuntu, kita mau install dulu pt sudo ya, sudo apt install at gitu ya. Sudo apt install at gitu. Sorry ya, lagi batuk. Tapi kalau misalnya kalian sudah install, langsung pakai aja at 4.2.0.0. Nah, kita dikasih tahu tuh cara pakainya begini. Cuma cara menggunakannya itu bagaimana? Kita sebenarnya add ini sebenarnya untuk apa? Dia itu untuk menjalankan sebuah bash script setiap kali jam yang udah kita tentukan. Misalnya di sini kita tentukan jam 4 nih. Jadi dia bakalan menjalankan itu setiap jam 4 gitu. Misal kita mau menjalankan echo di sini nih. Echo bangun pagi. Bangun pagi. Tutup. Nah, udah. Kalau kalian enter terus nih, itu dia nggak bakalan selesai. Caranya ngeselesain adalah Ctrl D. Nah, Ctrl D dia bakalan keluar EOT itu. Kita nggak ngetik manual. Caranya adalah dengan Ctrl D tadi ya. Jangan ketik EOT habis itu kalian enter, nggak bakalan keluar ya. Jadi ya harus pakai Ctrl D. Kalau udah selesai nih dia bakalan kalian coba-cobain aja 05, 06, 07 ini sama aja kayak tadi. Yang beda itu beginian. Ya. Misal add now plus 30 menit. Nah, kayak gitu. Habis itu echo dah stg jam. Ctrl D. Nah, kayak gitu. Sama aja ya. Habis itu add now next hour artinya 1 jam setelah sekarang. Habis itu yang ini nih. Ini yang jangan nyontek langsung March 30. Kalau misalnya kalian di prank sama kakak tingkatnya, mereka bakalan bilang, ini kenapa nggak bisa ini ya? Nih, aku tunjukin. Add now, add 00, 00.00, habis itu tadi March ya. Nah, habis itu ada tulisannya add refusing to create job distant in the past. Kenapa nggak bisa? Karena kalau misalnya kita bikin job habis itu di masa lalu, kita mau tunggu sampai kapan? Kita mau tunggu sampai kapan? Sampai tanggal 30 Maret. Sedangkan sekarang udah Juni, tanggal 2, 2022, ya. Kapan? Berapa hari lagi atau berapa jam lagi, berapa hari lagi, berapa tahun lagi kita nyampe ke tanggal 30 Maret 2022. Nggak mungkin kita balik lagi ke masa lalu. Begitu. Makanya kita ganti tuh tadi ke Juni. Nah, gitu. Juni 30. Misalnya kita mau echo 30 Juni, misalnya orang yang lagi ngetiknya HBD gitu. Go HBD, Ctrl D, udah selesai. Begitu caranya. Footnote, saya nggak ulang tahun 30 Juni cuy. Nggak, bukan. Oke. Terus yang kedua, kita mau kita mau ATL ini ya. Ini dia salah, nggak ada spasinya cuy. Harusnya ada spasinya ya. Jadi kita mau clear dulu bentar.
at spasi min L. Itu harusnya at spasi min L. Min L ini dia flag ya. Ini at spasi min L itu untuk ngelis job-job apa aja yang kita sudah bikin untuk di masa depan. Gitu. Setelah itu kita disuruh ngapus yang bangun pagi. Bangun pagi ini jam 4 nih. Jadi kita mau hapus yang itu aja dengan cara atrm. Itu ID-nya. ID dari bangun pagi ini jam 4 tadi itu 22. Ya udah kita atrm spasi 22. Terus itu kita at min L lagi. Nah, kita lihat 22 apakah hilang dari sini ya. Di sini hilang. Tinggal 24 sama 23. Begitu. Oke. Kalau sudah selesai, kita mau buka file. Bentar. Kita disuruh bagian 4, kita disuruh bahas tentang background process dan foreground process. Jadi yang pertama, kita disuruh buka file dengan sudo. Jadi sebenarnya kita nggak usah buka filenya aja ya, kita sudo aja. Sudo su gitu aja ya. Ntar kita clear dulu. Sudo su gitu aja lah. Habis itu kita disuruh berhentikan proses dengan Ctrl Z, oke? Kita di tengah-tengah sudo nih. Terus kita mau melakukan yang lain, kita Ctrl Z. Dah, Ctrl Z itu artinya apa? Bentar kita bahas ya. Sebenarnya background sama foregroundnya apa? Sama Ctrl Z. Sebenarnya Ctrl Z ini nggak ada hubungannya sama background sama foreground. Jadi dia Ctrl Z ini dia untuk nge-suspend. Suspend ini apa? Suspend itu kalau misalnya kalian belajar di kelas-kelas ya, di kelas teorinya. Kelas teori ini dia bilang bahwa suspend itu dia untuk menghentikan sejenak sebuah proses. Dia untuk meng-suspend sebuah proses. Dia untuk nge-pause gitu lah ya kalau bahasa nge-gamenya ya. Dia untuk nge-pause sebuah proses yang lagi berjalan nih. Misalnya kita lagi ngeping nih. Ngeping itu kan dia di jalan-jalan terus tuh ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Tiba-tiba kita Ctrl Z, kita berhentiin dulu, set gitu. Untuk nantinya dilanjutkan lagi. Kalau kita Ctrl C itu kan dia berhenti, habis itu hilang, udah selesai. Exit gitu ya, C itu. Kalau kita Ctrl Z ini dia untuk mengepause ya, mengepause ya bahasanya ya. Untuk ngepause, untuk memberhentikan sejenak sebuah proses ini tadi gitu. Nah, sedangkan background proses ini yang dimaksud adalah proses yang ada di belakang, yang ada di belakang layar, yang ada di belakang layar juga ya, proses yang ada di belakang sehingga kita nggak bisa langsung, jadi dia jalan prosesnya, cuma nggak bisa kita langsung akses secara langsung. Misal, kita buka notepad, kita taruh di background gitu. Nah, kita mau ngetik ke notepadnya itu nggak bisa karena dia di background, kita nggak bisa ngetik. Mau ngetik apapun dia nggak bakalan bisa terpengaruh karena di background. Dia jalan cuma nggak bisa ketik aja kita. Tapi kalau misalnya di foreground, di sini ada foreground nih. Foreground itu artinya untuk apa? Foreground itu adalah proses yang ada di depan. Foreground ya. For yang ada di depan, foreground ya. Proses itu ya proses yang ada di depan. Jadi bayangkan kita buka notepad kayak biasa tuh. Nah, itu di foreground proses. Dia bisa di depan, kita bisa langsung interaksi ke notepadnya itu, kita bisa ketik di notepadnya. Ternyata dia di foreground. Kita bisa langsung berinteraksi ke dalam situ. Dia jalan, kita bisa interaksi juga. Gitu. Secara langsung ya. Bukannya kita bilang bahwa backgroundnya kita nggak bisa berinteraksi. Cuma nggak secara langsung gitu. Oke. Selanjutnya, karena kita udah sudo yang nggak jelas ini, sebenarnya kalian nanti pas praktikum nanti, kalian sudo, jangan sudo su ya, sudo nano, habis itu etc apt source list gitu aja. Kalau kalian sudo su, mungkin kalau slabnya enakan ya boleh lah ya. Soalnya poinnya sama aja sebenarnya di sini. Untuk menghentikan proses pas sudonya, pas kita diminta passwordnya. Ketika kita disuruh Ctrl Z, ketika diminta memasukkan password tuh sama aja kan? Jadi itu. Itu kita disuruh jalankan ping. Pingnya kita disuruh ping itu 127.0.0.1. Kita suruh ping. Habis itu kita suruh suspend. Kita Ctrl Z ya, ini ada tulisannya ini. Udah.
Kita disuruh nampilkan seluruh job list. Caranya di sini nggak dibahas di modul ini ya. Kenapa nggak dibahas? Saya juga kurang tahu. Di sini kurang lengkap cuy modulnya. Kita pakai jobs. Atau dibahas ya, cuma saya nggak baca. Coba kita lihat lagi ya. Proses. Bla 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 bla. Signal. Ini dia buat kill doang. Shell control dia FGBG. FGBG bahkan dibahas cuma nggak dikasih tahu caranya. Oh ini nih ada nih. FGBG. Kita nggak dikasih tahu caranya pakai jobs. Dimana job itu interrupt bla 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 bla. Nggak ada jobs. Jadi di sini cara menampilkan jobnya adalah kita ketik jobs gitu aja. Tuh nih ada beberapa job yang lagi disuspend. Sudo sama ping. Kita mau jalankan proses nomor 2 pada background. Oke, kita mau BG gitu aja lah. Karena kalau misalnya kita BG ping itu juga bisa. Artinya kita mau memindahkan si proses ping ini ke background. Gitu. Nih, proses yang ada pingnya itu yang ada kata-kata pingnya itu cuma ini. Dia mau dipindahkan ke background. Tapi kalau misalnya kita mau BG gini doang, ya BG gini doang nih, itu juga bisa. Tapi BG kayak gini doang, ini artinya dia mengambil apa yang terakhir kali dia apa yang ada di terakhir gitulah ya, yang terakhir kali kita suspend. Jadi BG gitu doang. Nah bisa. Ini yang saya maksud, dia lagi jalan di background. Bukannya nggak kelihatan ya, background proses itu kelihatan. Cuma kita nggak bisa berinteraksi. Kalau misalnya kita lagi, aduh kepencet lagi ya, mau buka ini. Aduh, aduh, aduh. Dah. Bukannya kita nggak bisa lihat proses yang ada di background, tapi kita nggak bisa berinteraksi secara langsung. Misalnya nih, kalau misalnya kita mau matiin ping, kita kan pakai Ctrl C. Ini kita Ctrl C ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak bisa secara langsung berinteraksi. Itu artinya background proses. Kita bisa ngelihat prosesnya sebenarnya, kayak yang ada di itu ya, kayak yang di Windows tuh ada background proses tuh. Cuma kita nggak bisa berinteraksi secara langsung. Kayak gitu ya. Kita disuruh masukkan ke background. Masukkan ke background. Itu kita suruh mindahkan proses nomor 2 pada foreground. Caranya kita mau mindahkan ini sebenarnya dia nerima input nih, dia enter terus. Jadi kita mau ls gitu, enter juga bisa. Jadi gitu. Aduh sorry ya, videonya banyak batuk-batuknya ya. Lagi nggak enak tenggorokan. Kayak gitu. Jadi walaupun enter terus, misalnya kita mau echo ya, misalnya kita ngetik echo, habis itu halo guys. Nah dia tetap bisa, dia tetap nerima inputan gitu ya. Jadi jangan dikira ini dia nggak nerima inputan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memindahkan proses yang sekarang lagi jalan nih, ping ini ke foreground, biar kita bisa akses secara langsung ya. Kita mau pakai FG spasi ping. Artinya apa? Kita mau memindahkan proses ping ini ke foreground. Kalau misalnya kita FG doang, dia bakalan ngambil yang terakhir kali kita suspend ya. Sekarang kan tinggal suspend, tadi itu kan tinggal sudonya doang ya. Jadi kalau misalnya kita FG doang, dia bakalan nge-foregroundin sudo. Tapi kita nggak mau nge-foregroundin sudo, tapi kita mau nge-foregroundin ping. Jadi kita pakai FG spasi ping, kita enter. Dia bakalan ada tulisan running ping. Tadi sebenarnya, aduh, pencet lagi. Nah tadi sebenarnya saya ketik tuh ini FG ping. Jadi untuk memindahkan ping ini ke foreground gitu ya. FG itu artinya foreground. Oke, anyway itu tadi kita disuruh ngemasukin ke foreground, habis itu disuruh ngestop. Kita ngestopnya pakai Ctrl C tadi ya. Saya pakai Ctrl C gitu aja setelah foreground. Jadi ini dia stop. Udah, jadi sama aja. Jadi yang setelah itu kita suruh menjalankan proses 1 pada foreground ya udah, karena tadi jobs yang terakhir itu tinggal ini aja ya, tinggal FG aja gitu udah selesai. Nah, kita disuruh masukin password nih. Nah, kayak gitu. Ini udah root. Clear exit.
Udah kayak gitu ya pokoknya. Ini modulnya udah habis, saya udah capek berapa kali rekaman nih, saya karena kebodohan saya sendiri nih. Ya saya tutup ya. Silakan ulang-ulangi lagi videonya kalau misalnya kurang paham. Saya capek ya. Dah, please jangan meneror saya lagi di WA cuy. Saya diteror terus cuy. Iya, nanti kita bahas insya Allah ya. Mudah-mudahan kalau ada waktu, kalau saya udah enakan, kita bahas itu mobile. Sial, kita belum 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 start mobile sama sekali. Cuma web udah selesai ya. Saya web udah selesai, kalian harus selesai juga webnya. Silakan lihat YouTube-nya Mas Bro Teguh. Saya nggak lihat sih, cuma mudah-mudahan dia upload juga. Jadi kalian bisa belajar juga. Tapi kalau misalnya dia nggak upload, yuk kita ngopi-ngopi lah ya. Thank you yang buat balik lagi. Thank you buat yang udah nonton. Sampai berjumpa lagi kalau saya bikin video lagi. Mudah-mudahan saya bikin lagi ya. Ilmu gratis nih. Yaudah, thank you. Tidur guys, tidur.